قل Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, pemberi segala macam nikmat, yang dimana dengan nikmat-nikmat yang ada, hakikat dari nikmat itu sebagaimana kata para ulama, kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sejatinya itu adalah baliyah, musibah. Maka nikmat yang benar jika kita manfaatkan nikmat tersebut untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, Sayyid para Nabi, yang kita nanti-nantikan syafaat terbesar beliau, syafaatul uzma, yang menjadi suri tauladan kita, yang berasal dari keturunan yang mulia dan membawa syariat yang sempurna bagi umat Islam, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang setia, mengikuti setiap ajaran yang wajib maupun yang sunnah, dan juga kita meninggalkan yang haram maupun yang makruh, sehingga kita mencapai derajat wali Allah, as-sabiqun al-muqarrabun, al-abrar, ashabul yamin, menjadi wali Allah yang terdepan atau menjadi wali Allah yang pertengahan. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di nomor urut surat 108, nama surat ini adalah surat Al-Kautsar. Di dalam surat ini Allah memperingatkan kepada kita bahwa Nabi SAW dikaruniakan Al-Kautsar, nama telaga atau sungai di surga, atau mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar Fasolli li rabbika wanhar Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar, telaga di surga atau kebaikan yang banyak. Fasolli li rabbika wanhar, lakukanlah solat kepada Allah dan lakukanlah nahar, yaitu penyembelihan kurban. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya yang membencimu dialah nanti yang akan terputus. Surat ini menerangkan tentang karunia yang banyak diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada telaga yang nanti kita akan nikmati, orang-orang beriman yang mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat kelak, bernama telaga Al-Kautsar.
Siapa yang minum dari telaga ini maka dia tidak akan pernah merasa haus selamanya. Jumlah gelas atau wadah untuk meminumnya itu bagaikan bintang di langit. Airnya sangat-sangat putih, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dan semua yang beriman jadi pengikut Nabi SAW yang setia akan meminum dari telaga Al-Kautsar tadi. Lalu setelah itu Nabi SAW di sini diperintahkan oleh Allah, fasolli, lakukanlah solat, li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, lakukanlah sembelihan. Di antara tafsiran dari ayat ini kata para ulama, ada yang menafsirkan perintah untuk melakukan sembelihan secara umum dan juga melakukan sholat secara umum. Sholatlah karena Allah dan sembelihlah juga karena Allah. Ada maknanya lebih khusus lagi, lakukanlah sholat Idul Adha dan lakukanlah penyembelihan kurban setelah sholat Idul Adha. Karena memang setelah sholat Idul Adha kita diperintahkan untuk menyembelih kurban sebagaimana sunnah yang sudah ada sejak masa bapak dari para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka syariat yang ada ketika penjelasan ayat ini adalah dua hal. Yang pertama salat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari Nahr. Kemudian diikuti setelah itu penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban ini sudah ada aturannya dalam ajaran Islam. Aturan pertama, kurban yang dibolehkan untuk dijadikan kurban hanya pada 3 hewan saja. Yang pertama itu unta, yang kedua itu sapi, yang ketiga itu kambing. Kemudian hewan-hewan tadi tidak boleh ada cacat sama sekali. Ada cacat yang membuat hewan tersebut itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Yang pertama, cacatnya itu adalah buta sebelah, yang jelas butanya. Kemudian yang kedua, pincang, yang jelas pincangnya. Yang ketiga, sakit, yang jelas sakitnya. Yang keempat, sangat-sangat kurus sampai tidak ada sumsum tulang. Jika ada hewan yang seperti ini maka tidak sah untuk dijadikan kurban. Adapun yang lainnya dari ketentuan tadi cuma sifat kurang saja. Misalnya tanduknya itu patah atau retak, atau ada sapi atau kambing yang sanglir, atau ada di situ telinganya sobek atau telinganya terputus. Itu cuma sifat kurang, tidak sampai dinyatakan cacat yang tidak sah. Ini ketentuan yang kedua, ada cacat itu mesti dihindari. Kemudian yang ketiga, ketentuan umur. Hewan yang dijadikan kurban umurnya harus sudah memenuhi ketentuan. Unta sudah mencapai umur 5 tahun, sapi sudah mencapai umur 2 tahun, untuk kambing telah mencapai umur 1 tahun. Itu dari segi umur. Kemudian dari segi orang yang berkurban, tentang masalah siapa yang membiayai, maka disyaratkan untuk yang berkurban ini adalah orang yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama muslim, yang kedua itu adalah orang yang balik, yang ketiga itu adalah orang yang mampu. Maka kalau masih anak-anak belum balik maka belum disuruh berkurban. Ini dari segi orang, walaupun dia muslim, walaupun dia punya uang, maka tunggu sampai balik terlebih dahulu. Kemudian ketentuan lagi dananya dari mana? Maka ketentuan lagi para ulama tetapkan untuk unta boleh paling maksimal urunan dari 7 orang. Untuk sapi paling maksimal dari 7 orang pula. Kemudian untuk kambing untuk 1 orang saja. Ketentuan ini sudah jadi hak paten, baku, tidak bisa diubah-ubah, nggak bisa diutak-atik. Seandainya ada satu rombongan RT di situ, semuanya iuran 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, akhirnya dapat 1 ekor kambing lebih dari ketentuan 1 orang tadi, maka tidak disebut kurban. Status kambing yang ada cuma makan-makan biasa.
Itu ketentuan baku. Ketentuan ini nggak bisa diutak-atik sebagaimana kita sholat harus berwudu. Itu aturan baku. Syariat nggak bisa diubah-ubah. Kalau mau belajar kurban silakan. Namun kalau orang dikatakan berkurban, itu tadi muslim, balik, mampu untuk beli 1 ekor kambing dari 1 orang. Sapi berarti urunan 7 orang, tidak boleh 20 orang, tidak boleh 30 orang, tidak boleh orang sak dusun, nggak boleh. Pokoknya iuran dari 7 orang paling maksimal. Maka nanti ada yang nyumbang 1/7, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Dapat sapi dengan harga 7 kali 2 misalnya 14 juta. Kalau sudah memenuhi umur 2 tahun tadi. Ketentuan patennya seperti itu. Ketentuan yang lainnya lagi, 1 kurban, baik 1 kambing maupun 1/7 sapi atau 1/7 unta, boleh diniatkan untuk 1 keluarga. Maka kalau bapak itu berkurban atas nama bapak, seorang bapak, maka 1 rumah nanti semuanya kena pahala. Istri dapat pahala, kemudian anak-anak juga mendapatkan pahala ketika itu. Misalnya 1 rumah ada 10 orang, dari 10 orang ini semuanya terlibat dalam pahala. Tanpa perlu tadi menyebut istrinya sendiri, menyebut anak-anaknya sendiri, semua sudah masuk di dalam ketentuan tadi. Ya, jadi 1 kurban itu 1 rumah dengan catatan ini adalah orang 1 rumah, orang-orang yang 1 dapur, orang-orang yang dinafkahi. Maka mereka tadi nanti dapat ya bagian dari pahala dari 1 kurban tadi tanpa menyebut nama masing-masing. Kemudian ketentuan yang terakhir untuk kurban, masih dibolehkan kurban tadi ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia dalam bentuk sedekah jariyah. Misalnya ada seorang anak, kemudian atas namakan kurbannya ini untuk ya bapak atau ibunya yang sudah meninggal dunia. Dia beli 1 ekor kambing 3 juta rupiah. Dan atas diniatkan ini untuk korban untuk bapak atau ibunya yang sudah meninggal. Maka menurut pendapat sebagian ulama seperti dalam mazhab Hambali, pahalanya nanti akan sampai kepada orang tuanya dalam bentuk sebagai sedekah jariyah. Ini dibolehkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun seorang itu sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah sedekahun jariyatun, sedekah jariyah. Jadi untuk yang berkurban atas nama orang yang meninggal dunia tetap nanti masih berlaku, masih tetap pahalanya ngalir, ditransfer kepada orang yang sudah meninggal dunia tadi. Yang biasanya sering disalahpahami, bagaimana kalau jika ada orang yang belum akikah, apakah boleh berkurban? Jawabannya boleh. Karena syarat untuk berkurban cuma disebut oleh para ulama muslim balik dan punya kecukupan. Tidak diberi syarat sudah akikah atau belum. Maka tidak ada kaitan antara akikah dengan kurban. Jika ada takmir masjid membuat aturan kayak begini, aturan itu tidak memakai dalil. Kemudian yang sering dipahami lagi keliru, yang kedua, kalau sudah dewasa belum diakikoi sejak kecil, apakah boleh mengakikoi dirinya sendiri? Pendapat yang tepat tidak perlu. Dikarenakan ada hadis yang mendukung hal ini, namun hadisnya dhaif. Pernah dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengakikoi dirinya sendiri ketika beliau sudah dewasa, sudah diangkat menjadi seorang nabi. Pendapat yang tepat, Nabi SAW ketika kecilnya sudah diakikoi oleh simbahnya Abdul Muttalib. Dan itu sudah terjadi di masa kecil. Maka Nabi SAW sudah diakikohi. Sehingga tidak perlu mengakikoi diri sendiri. Karena akikoh juga untuk kewajiban atau diperintahkan pada orang tua, bukan pada anak. Akikoh kaitannya dengan anak yang baru lahir pada hari ke-7 nantinya diakikohi. Kemudian nanti disembelihkan. Kalau anak laki-laki yang lahir maka dengan 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Kemudian yang terakhir yang biasa salah dipahami lagi adalah tentang masalah distribusi dari hasil kurban. Setiap hasil kurban yang ada diperintahkan untuk dibagi. Diserahkan pada orang miskin, kepada orang-orang yang kaya yang bercukup-cukupan juga diberi, pada orang manapun. Ketentuannya tidak seperti pada pembagian zakat. Namun yang tidak diperkenankan untuk hasil kurban adalah 1 bagian kurban apapun tidak boleh untuk diperjualbelikan.
Dan ini jadi ketentuan juga dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu menyatakan tidak boleh untuk menjual kurban, hasilnya apapun itu tidak boleh dijual. Baik kepala, baik itu kakinya, baik itu jeroannya, termasuk juga dalam masalah kulitnya. Didukung lagi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Siapa yang jual kulit hasil kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Berarti sudah ada ketentuan tentang kurban tadi. Tinggal kita menjalani sesuai dengan aturan. Karena ini ibadah. Ibadah tidak bisa diutak-atik seperti kita jalanin sholat. Kita jalanin sholat harus wudu. Kentut, ulangi wudu lagi. Kita jalanin sholat punya rukun-rukun. Saya harus baca Al-Fatihah. Tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Maka kurban juga demikian. Punya ketentuan-ketentuan, punya syarat-syarat. Harus diikuti syarat-syarat tersebut. Kita tidak bisa buat syariat-syariat sendiri. Karena kita bukan pengatur syariat. Yang membuat syariat adalah Nabi kita Muhammad. Allah turunkan wahyu langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan atas dasar hawa nafsunya sendiri, namun itu melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang kami sampaikan tentang ketentuan-ketentuan kurban dan kesalahan-kesalahan yang ada ketika menjalani ibadah kurban. Mudah-mudahan ibadah kurban kita bagi yang punya kecukupan rizki, Allah lapangkan rizkinya untuk dimudahkan berkurban pada tahun ini. Dan mudah-mudahan yang belum mampu berkurban dimudahkan lagi di tahun berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam hal rizki, dilapangkan dalam kebaikan-kebaikan, dan rizki kita penuh berkah. Dan setiap yang bersedekah dan berkurban, mudah-mudahan Allah ganti dengan rizki yang lebih baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita panjatkan doa pada Allah. Moga-moga Allah perkenankan doa kita di hari Jumat penuh berkah ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darukis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.